Perkenalkan, nama saya Dodi Oktarianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari STN 08 Campagoipu, Kota Bukit Tinggi. Pada saat sekarang ini saya sedang melakukan kegiatan observasi, yaitunya bersama dengan Ibu Yulfa Wirdaningsih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Dodi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Kira-kira mohon izin waktunya untuk mewawancarai Ibu, ya, Boleh, Pak terkait Dodi. dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Oke. Nah, Ibu, kira-kira materinya apa nanti, Bu? Materinya nanti dalam mata pelajaran IPAS, materinya khususnya itu ekosistem mengenai komponen biotik dan abiotik. Terus tujuan dari pembelajaran tersebut untuk apa kira-kira? Tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat mengerti atau memahami pengertian dari ekosistem. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi apa saja komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian peserta didik dapat menghubungkan komponen biotik dan abiotik di dalam lingkungan ekosistem. Ada 3 tujuan yang akan dicapai. Terus Bu, area pengembangan yang hendak dicapai itu kira-kira yang mana? Ada beberapa area pengembangan yang akan dicapai. Yang pertama itu kompetensi sosial emosional. Di situ saya akan memperhatikan kesadaran diri dari siswa, manajemen diri dari siswa, kemudian kesadaran sosial siswa, kemampuan berelasi, kemudian pembuatan keputusan dan bertanggung jawab. Kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi proses, kemudian tujuan pembelajaran tercapai. Itu area yang akan dicapai. Iya, ada pengembangannya Bu ya. Iya. Terus kira-kira strategi apa yang akan Ibu persiapkan nanti untuk Dalam pembelajaran ini saya melakukan pembelajaran tatap muka dengan strategi melihatkan video pembelajaran, kemudian melakukan pembelajaran secara berkelompok. Berkelompoknya seperti kita merujuk kepada gaya belajar siswa. Jadi siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajar. Nah, Bu, kira-kira kapan bisa dilaksanakan itu? Insya Allah minggu depan di hari yang sama, hari ini Selasa minggu depan. Iya. Terima kasih Bu, insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan ya Bu. Iya, Dan Pak juga Dodi. kegiatan yang kita lakukan ini juga akan di pasca atau di pasca observasi nanti kita juga akan berjumpa dengan praktik pengajar. Oke Bu, terima kasih atas penjelasan Ibu. Demikianlah wawancara kita dengan Ibu Yulfa Wirdaningsih sebagai rekan sejawat saya di STN 08 Campagoipu. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang akan diberikan nanti oleh Ibu Yulfa Wirdaningsih memberikan stimulus yang luar biasa melalui capaian yang hendak dicapai hendaknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun sudah siang masih tetap semangat. Hari ini siapa yang tidak datang sekolah? Ada yang sakit ya? Kaisa juga sakit ya. Jadi 3 orang ya tidak hadir hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu, memohon kepada Allah supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke dalam otak sih dong. Masuk otak kalau tidak dihafalkan tidak ada. Masuk ke dalam kepala nanti akan meresap dan bisa kita amalkan. Bisa? Ayo siapa yang memimpin doa sekarang? Silakan. Duduk siap. Hormat. Tegak. Kita buka pelajaran dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim.
dan biotik. Sebelum kita masuk pembelajaran, supaya lebih semangat, kita harus menyanyikan satu lagu kebangsaan kita, dan kita harus berdiri semua. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
gajah. Jerapah. Banyak ya. Makhluk hidup terbagi di apa itu? Manusia. Manusia. Hewan. Oke. Kalau contoh abiotik, tanah, Papan tulis. Kawan. awan, oke, air, batu, oke, air, oke, apa lagi? Angin. Angin, Kertas. udara, oke, meja. Nah, kalau yang di dalam kita belajar ekosistem, yang abiotik itu ada tanah, air, udara, oke, itu yang ada di dalam ekosistem. Paham ya? Jadi hari ini alhamdulillah kita belajarnya dengan semangat. Kita belajar mengenai komponen biotik dan abiotik. Apakah semangat hari ini belajarnya? Semangat. Mau seperti ini lagi belajarnya? Oke, untuk menyemangati diri untuk pembelajaran berikutnya, ayo kita berdiri bersama-sama dan kita tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Alhamdulillah, duduk semua. Hari ini pembelajaran kita sangat-sangat menyenangkan. Senang kan? Menyenangkan kan? Bahagia? Ada yang mau pulang nanti? Apa itu? Ilmu pembelajarannya. Besok kita akan belajar lagi mengenai IPAS dengan bahasan yang lain. Apa itu? Simbiosis. Tolong dibaca, kan sudah ada ya, kita punya peringkatnya ya. Tolong dibaca tentang simbiosis. Insya Allah kita akan belajar minggu depan. Akhirnya Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Terima kasih telah berkenan hadir dalam undangan kita dalam pasca observasi ini. Dan hal-hal yang telah kita lalui sebelumnya yaitunya observasi dan observasi di kelas. Alhamdulillah itu sudah selesai. Sekarang kita mengembang lebih lanjut tentang pasca observasi. Dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di kelas, kira-kira menurut Ibu tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum? Terima kasih Pak Dede pertanyaannya. Selama kita dalam pembelajaran kemarin waktu kita observasi, alhamdulillah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan modul ajar yang sudah saya sampaikan. Kemudian dapat mengintegrasikan bagaimana kompetensi emosional siswa dengan kompetensi sosial mereka. Karena kami dalam pembelajaran kemarin mengamati 3 hal, yaitu mengenai pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap mereka. Alhamdulillah ketika pembelajaran berlangsung, mereka bersemangat tapi sedikit canggung karena ada yang mengamati, mungkin karena kita kan jarang guru itu berdua di dalam gitu kan, jadi mereka agak sedikit canggung, jadi ada perasaan-perasaan cemas dan deg-degan gitu Pak Dodi. Terus Bu, mengenai area pengembangan yang kita lakukan di observasi dulu itu, kira-kira kemajuannya dalam pembelajaran yang di observasi ini gimana Bu? Kita kan area pengembangannya kan kepada aktivitas anak ya Pak Dodi ya. Ketika kita lihat aktivitas anak, kemarin kan kita mengelompokkan anak secara heterogen, jadi kita bisa melihat bagaimana
aktivitas anak di dalam berdiskusi dalam kelompoknya, dapat dilihat di situ ada sedikit kendala ketika anak-anak ini berkemampuan agak rendah dari teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillahnya kendala itu bisa diatasi mereka dalam kelompok, karena yang berkemampuan lebih membantu teman yang berkemampuan rendah ini untuk bisa ikut serta dalam diskusi, sehingga mereka lebih bersemangat untuk berdiskusi tanpa rasa minder gitu. Cuman kalau bersama guru, mereka kayak malu apa dulu gitu kan. Tapi kalau mereka bersama temannya lebih bersemangat, lebih mau bertanya, lebih mau berdiskusi gitu Pak Budi. Jadi dalam modul yang Ibu buat ini mengenai strateginya sudah pas atau belum Ibu? Untuk yang pembelajaran kita kemarin itu ada beberapa kendala sebenarnya. Strateginya kita kan mencoba menayangkan video pembelajaran mengenai ekosistem. Tapi karena kemarin itu videonya ada tersendat, mungkin jaringan internet mungkin agak tersendat, jadi anak kurang memperhatikan. Sebenarnya kita kan maunya perhatikan video itu apa saja yang ada di dalam video. Mungkin karena tersendat, jadi pembelajaran ketika mereka memperhatikan video kurang pas, mereka memperhatikan apakah ada di situ makhluk hidup atau tidak ada makhluk hidup gitu saja. Jadi kalau selebihnya anak-anak ini kan kadang kalau menonton itu sekedar menonton tanpa memperhatikan. Ketika kita bertanya lagi, apa tadi yang ada dalam video nak? Begitu, memikirnya terlalu lama. Padahal mereka sudah menonton tapi kurang memperhatikan apa saja yang ada di dalam video. Nah, ya. Terus perasaan Ibu apalagi sedang diobservasi gitu. Gimana kira-kira? Perasaannya Ya. kodrat manusia. Iya. Kodrat manusia kalau kita diamati dan diobservasi apalagi ya Bu ya, pasti deg-degan, cemas, khawatir. Khawatir kalau pembelajaran tidak berjalan lancar. Cemasnya kalau apa yang kita sampaikan itu kita gugup duluan. Kita kan divideokan, jadi itu gugupnya deg-deg. Sama juga kalau kita naik panggung, kita kan harus persiapan, harus tangannya bagaimana gitu. Mungkin deg-degan dan cemas, canggung juga karena kita diperhatikan. Biasa kita tidak diperhatikan orang, sekarang kita diperhatikan. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak merasa canggung, mengapa Pak di dalam hati kayak gitu. Jadi kami sudah memberitahu kepada anak-anak, nanti kita akan diamati ya nak. Iya Bu, tapi mungkin perasaan itu deg-degan, cemas dan khawatir. Tapi kalau melihat kegiatan di kelas, anak-anak happy, ya gurunya lebih happy lagi nampaknya. Ya Bu ya? Iya, Ya. harus membawakan happy. Kalau gurunya sedih, pembelajarannya nanti. Atau gurunya hilang akal, nanti pembelajarannya tidak. Makanya kita kasih nyanyian dulu. Nah, kalau sudah bernyanyi, anak-anak mulai enjoy, mulai happy mereka. Terus Bu, mengenai tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan ini. Kemarin itu kan ada beberapa hambatan dan kendala ya Pak Didi ya, maklum lah. Kalau saya kan memang baru jadi guru SD, jadi tipikal atau perilaku anak SD dengan SMP kan berbeda. Kalau dulu di SMP kan kalau kita main marah aja sekali anak itu kan. Sekarang kita kan tidak bisa marah langsung to the point gitu kan. Jadi kita harus pakai trik gitu. Jadi mereka kalau dalam aktivitas pembelajaran yang banyak terlihat itu kan kecanggungan dan tidak berani, percaya dirinya kurang. Mungkin itu yang akan tindak lanjut yang akan saya lakukan. Bagaimana cara meningkatkan percaya diri mereka untuk presentasi ke depan. Kemarin itu kan presentasi ala kadarnya saja tanpa pembukaan, tanpa itu kan. Jadi mereka mungkin percaya dirinya yang kurang, itu yang akan ditingkatkan untuk tindak lanjut berikutnya. Observasi yang saya lakukan kemarin bersama dengan Ibu sebagai guru di kelas, di sini saya mencatat ada sedikit barangkali bukan semacam apa namanya ya, kealpaan atau kekurangan atau kesengajaan ya. Terkadang yang namanya kita manusia itu ada salah dan khilafnya. Kemarin saya melihat ada beberapa anak murid kita di kelas yang kurang aktif ya. Yang aktif itu hanya istilahnya 75% aktif, cuma yang
yang 25% itu yang barangkali entah ada masalah dia, entah apalah. Ya, menurut Ibu gimana tuh? Yang seperti yang saya sampaikan tadi itu memang dalam kegiatan aktivitas pembelajaran dalam kita berdiskusi kemarin memang ada beberapa anak yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran atau berdiskusi itu karena itu tadi kemampuan mereka merasa minder karena merasa saya kurang seperti teman-teman yang lain, jadi mereka kehilangan percaya diri. Nah, itu yang akan kami tindak lanjuti, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri siswa ini. Kemarin sudah dicoba ya, setelah Pak Dodit masuk itu kemarin kita main drama, mencoba main drama, apakah mereka bisa ini dengan drama ini. Ternyata bisa, tapi masih malu-malu gitu. Jadi untuk meningkatkan itu mungkin dalam pembelajaran semester depan insya Allah akan kami kembangkan lagi bagaimana cara meningkatkan percaya diri anak sehingga anak mampu untuk presentasi ke depan kelas, kemudian mampu untuk menjadi dirinya sendiri, kemudian mampu juga untuk menguasai pembelajaran di hari itu. Dan terkadang kan begini juga ya Bu ya, hari biasa barangkali dia ceria, Iya. ya Pak, pas hari itu dia sedang ada masalah dari rumah atau ada sesuatu yang ketinggalan yang tidak sempat dengan teman yang lain, apa pensil kesayangannya atau pena kesayangannya, akhirnya jadi seperti orang diam saja dia, padahal sebenarnya dia aktif gitu. Nah, ya Bu, ya saya rasa itu Bu mengenai kegiatan pasca observasi kita ini. Terima kasih sebelumnya Bu telah meluangkan waktu untuk kegiatan kita ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini pembelajaran kita makin hari makin baik dan tujuan pendidikan atau pembelajaran bisa terus kita. Amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama pada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.